Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwal. Saya berasal dari Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Teku Dirundeng. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara, yang mana makalah tersebut merupakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Ilham, dengan mata kuliah yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang, hak dan kewajiban merupakan suatu yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluarganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya, dan lain sebagainya, yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan oleh mereka. Selain mereka yang merasakan hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya dikala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara seberang. Mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain. Dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri. Sungguh masih banyak sekali fenomena-fenomena yang menimpa negeri ini. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Atau mereka paham tetapi hawa nafsu telah menguasai akal pikiran mereka sehingga tertutup kebaikan di dalam jiwa mereka. Oleh karena itu, disusunlah makalah hak dan kewajiban warga negara ini. Selain itu, untuk memenuhi tugas mata kuliah warga negaraan, penulisan makalah ini agar pembaca dapat memahami hak kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Kemudian rumusan masalah dari latar belakang di atas didapat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengertian hak dan kewajiban warga negara? Apa asas-asas wajib kewarganegaraan? Kemudian bab 2, pembahasan. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapat oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan, kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak dan sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat terdapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya tidak dapat dituntut secara paksa. Oleh hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahawa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya tidak banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat
Akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaan seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktis harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan, baik dari kalangan individu maupun kelompok. Gejolak tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya gejolak pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Ditinjau dari etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti milik, kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan. Warga negara berarti penduduk warga negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga anggota dari negara itu. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Pengertian warga negara. Warga negara menurut pasal 26 ayat 1 ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 3. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Kemudian asas kelahiran atau Ius Soli. Asas kelahiran atau Ius Soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanya Ius Soli saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi, dengan tingginya mobilitas manusia, maka diperlakukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas, bahwa orang tua memiliki status kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tua, misalnya di tempat ibunya. Jika asas Ius Soli ini tetap dipertahankan, maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas Ius Sanguinis, asas keturunan. Ius Sanguinis, asas keturunan. Ius Sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah dan atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas Ius Sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia, maka anak tersebut berhak mendapatkan status warganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia. Kemudian asas perkawinan atau status. Kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suatu kesejahteraan sehat dan bersatu. Di samping itu, asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat, karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas ini menghindari penyeludupan hukum
Misalnya, seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut. Setelah mendapatkan kewarganegaraan itu, ia menceraikan istrinya. Unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam naturalisasi yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi negara dari suatu negara, sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi suatu negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Kemudian bab 3, penutup. Kesimpulan. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 sebagai agen of change mahasiswa yang berperan besar membawa perubahan dalam diri bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan generasi mahasiswa yang bertanggung jawab serta memiliki kesadaran dan bisa mengimplementasikan hak dan kewajiban warga sebagai warga negara Indonesia. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Peran mahasiswa dalam membela negara di antaranya belajar, tekun, ikut kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian saran. Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara ini, semoga kita semua benar-benar memahami apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya. Jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban dan kita sebagai warga negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang saling terkait, sehingga pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak diinginkan. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, dan aman sehingga sejahtera. Demikianlah presentasi saya tentang makalah saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.